Baik teman-teman, kita kembali lagi di pertemuan kita yang kedua, masih dengan bahasan yang sama, yaitu mengenai tentang sistem saraf. Nah, saya coba ingatkan kembali untuk pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang bagaimana sih sistem saraf kita berkoordinasi di dalam tubuh kita ya, mulai dari menerima stimulus, kemudian diterima baik oleh saraf sensorik kita, dan saraf sensorik ini kemudian menyalurkan stimulus tersebut ke otak, di dalam otak diproses, kemudian direspon dan disalurkan menggunakan saraf motorik gitu ya atau eferen dan terjadilah respon tersebut seperti yang telah diperintahkan oleh otak. Nah, yang mana kita ketahui bahwa seluruh rangkaian ini itu ada listrik yang bekerja untuk menghantarkan impuls-impuls tersebut. Jadi impuls ada bentuknya adalah listrik. Ada muatan positif dan negatif, yang mana kita juga sudah belajar bahwa perpindahan muatan tersebut terjadi secara unik ya di dalam sel saraf kita, karena ada perbedaan muatan di dalam sel akson, sel neuron kita, dan di luar sel, sehingga terjadilah perpindahan ion-ion natrium dan kalium ya, yang mana kita kenal sebagai pompa ion Na dan K. Kemudian untuk memindahkan impuls tersebut dari saraf yang satu ke saraf yang lain, di situ juga ada proses sinaps ya, yang mana terjadi proses-proses kimia sehingga neurotransmitter bisa keluar dan kemudian dihantarkan kembali ke neuron yang lainnya atau sel target yang diinginkan. Nah, kali ini kita akan membahas lebih pada ke hierarki dari sistem saraf sendiri. Jadi teman-teman ini ada peta konsep, jadi kita ada gambaran tentang hierarki dari sistem saraf itu sendiri yang akan kita pelajari itu apa. Jadi sistem saraf itu ada sistem saraf pusat dan ada juga sistem saraf tepi ya. Nah, kalau kita lihat gambar sebelumnya teman-teman, sistem saraf pusat di sini adalah sistem yang memproses ya, memproses segala informasi yang diterima. Itu yang memproses adalah otak maupun sumsum tulang belakang. Nanti di otak kita akan belajar bagian-bagian otak. Ada otak besar, ada otak kecil, ada batang otak. Nah, kemudian sistem saraf tepi itu adalah sistem yang menyalurkan informasi. Jadi dia berada di tepi. Artinya di situ ada saraf eferen dan saraf eferen. Saraf aferen dan eferen. Yang aferen sendiri kita kenal sebagai saraf sensorik ya. Berarti di situ ada reseptor sensoris. Yang mana reseptor sensoris itu dapat berupa saraf-saraf yang berada di indera kita, baik itu penglihatan, telinga, pengecap, kulit dan lain sebagainya. Sedangkan untuk sistem saraf tepi yang eferen itu sistem saraf yang menyalurkan informasi dari otak ke luar. Artinya di situ ada baik bisa secara sadar maupun secara tidak sadar. Yang secara sadar kita tahu bahwa hasil gerakan kita ya, respon kita terhadap cahaya misalnya, terus kita bergerak atau menghindar, lah itu termasuk dalam somatik. Kita berlari, kita berbicara, itu adalah gerak somatik, hasil dari proses keseluruhan ini. Namun ketika kita tidak menyadari gerakan itu, misalnya gerakan denyut jantung, gerakan banyak ya gerakan kandung kemih dan lain sebagainya, itu tergabung dalam eferen yang otonom. Nah, di situ kita belajar juga ada yang simpatik dan ada yang parasimpatik. Nah, teman-teman, ini gambaran ya, gambaran letak dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi kita. Nah, sistem saraf pusat itu ada di otak dan sumsum tulang belakang ya. Kemudian untuk sistem saraf tepi sendiri ada yang di saraf kranial, yang tergabung dalam saraf kranial adalah saraf tepi yang letaknya ada di sekitar kranial kita atau daerah kepala. Kemudian juga ada sistem saraf tepi yang letaknya di daerah spinal, yaitu di tepi-tepiannya ini, di pinggir-pinggiran dari spinal atau tulang belakang kita. Nah,
Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama kita akan bahas tentang central nervous system atau sistem saraf pusat ya. Yang mana kita ketahui bahwa sistem saraf pusat itu ada otak dan sumsum tulang belakang. Nah, baik teman-teman. Selanjutnya kita akan coba bahas tentang otak. Kalau kita ngomongin otak nih, kita juga harus tahu bagian-bagian dari otak tersebut. Nah, sebelum sampai situ kita ibaratkan kita ambil otak gitu ya, kemudian kita belah. Kita gambarkan bahwa otak kita tuh seperti gambar di depan kalian ini. Nah, kita akan bahas dari bagian yang warna pink dulu, itu bagian yang paling besar dari otak yang kita sebut sebagai cerebrum. Di cerebrum ini terdapat korteks-korteks yang amat luas, yang mana fungsi dari cerebrum sendiri atau yang kita sebut sebagai otak besar, ini tuh sangat-sangatlah kompleks. Mengapa? Karena cerebrum berkaitan dengan higher function. Higher function ini berkaitan dengan fungsi-fungsi yang seperti kognitif, kemudian penalaran kita, persepsi kita memandang dunia, kepribadian kita, bahkan itu disimpan atau dikelola oleh bagian otak yang namanya cerebrum ini. Jadi, kemampuan kita berbahasa, kemudian kemampuan kita berbicara, kemampuan penglihatan kita, visual gitu ya, kemudian juga penciuman, pendengaran, serta gerak otot kita, itu semuanya juga diatur oleh cerebrum. Bahkan rasa sakit, kemudian sentuhan, panas, rasa dingin yang kamu sentuh itu juga disimpan di memori otak bagian ini, di bagian cerebrum, di korteks ini. Baik teman-teman, kita lanjut ke bagian otak yang berwarna kuning. Area warna kuning ini itu disebut juga sebagai cerebellum atau biasa dikenal sebagai otak kecil ya teman-teman. Nah, fungsi utama dari otak kecil ini kalau kalian misalnya baca di buku atau baca di internet, itu sebagian besar mengatakan bahwa fungsinya adalah untuk ingatan yang berkaitan dengan skill motorik kalian. Skill motorik itu maksudnya apa? Ya berkaitan dengan kemampuan kalian olahraga, misalnya sepak bola, basket, renang, dance, nari, kayak gitu-gitu. Itu dikelola oleh cerebellum. Bahkan keseimbangan tubuh juga ada di bagian otak kecil ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas yaitu talamus, teman-teman. Talamus sendiri atau yang bagian yang warna biru ini, ya, itu kalau kita lihat letaknya, dia berada di antara cerebrum dan juga brainstem atau batang otak ya. Si talamus ini fungsinya untuk apa sih sebenarnya? Nah, ibarat tuh kayak gudang sortir. Ibarat tuh kayak gudang sortir, si talamus itu fungsinya adalah mengumpulkan informasi, kemudian mensortir kemana informasi-informasi tersebut akan dikirim ke cerebrum. Misalnya nih, dalam satu waktu ini kalian kan informasi kalian tidak hanya dari satu saraf sensorik aja kan, tidak hanya dari mata aja kan. Misalnya ketika kalian mendengarkan saya sambil melihat PPT, berarti informasi yang didapat oleh otak kita ada yang dari telinga, ada yang dari mata, atau mungkin kalau sekarang kalian di sebelah kalian ada kopi atau ada makanan, ada aroma yang masuk ke hidung kalian, nah juga dapat informasi dari sana kan. Nah, si talamus ini biar nggak kacau informasinya, dia itu tugasnya adalah mensortir kemana arah informasi ini akan pergi. Nah, ketika kalian mendengarkan saya, melihat PPT saya, kemudian sambil minum kopi misalnya, berarti di situ misalnya ada 3 informasi, yaitu informasi mengenai visual atau penglihatan. Yang kalian lihat adalah PPT. Itu si talamus akan mengirim ke bagian cerebrum yang memang tugasnya untuk menyimpan memori visual. Kemudian kalian sambil mendengarkan saya berbicara, berarti si talamus ini mengumpulkan suara-suara di sekitar kalian ini ya, informasi mengenai suara, kemudian menyalurkannya ke bagian otak yang memang fungsinya adalah untuk menyimpan memori tentang suara. Begitu juga ketika kalian di samping kalian ada kopi, nah si talamus ini juga mengirimkan informasi penciuman bau itu ke bagian otak yang memang tugasnya adalah menyimpan memori tentang penciuman. Jadi dia pensortir ibaratnya, ya.
Kemudian kalau kita lihat lagi di bagian bawah talamus ya, maka dikatakan hipotalamus. Nah, hipotalamus ini fungsinya apa sih sebenarnya? Kalau kita lihat bagian hipotalamus itu menyambung dengan bagian kelenjar yang disebut sebagai kelenjar pituitari. Kita akan bahas detailnya itu ada di bab selanjutnya yaitu sistem endokrin. Nah, hipotalamus sendiri fungsinya tuh berkaitan dengan pengaturan jam biologis kita, teman-teman. Misalnya kamu lapar, kamu haus, kamu kebelet pipis, kemudian kamu tidur ngantuk, jam kamu tidur, jam kamu bangun, itu diatur oleh hipotalamus. Kita lanjut lagi ya ke bagian batang otak. Batang otak itu ada 3 bagian, ada midbrain, ada pons, dan ada medulla oblongata atau yang biasanya langsung dikatakan sebagai medula gitu ya. Ketiganya ini sebenarnya fungsinya yang mirip-mirip ya teman-teman. Jadi karena dia letaknya dekat sumsum tulang belakang, artinya dia yang sebagai tempat keluar masuknya informasi teman-teman. Jadi informasi dari seluruh tubuh kita, dari saraf tepi kita, lewatnya lewat sini. Jadi dia penyaluran informasi. Ketiganya ini fungsinya adalah penyaluran informasi. Nah, kalau si medula sendiri, si medula oblongata sendiri punya fungsi khusus. Jadi dia berkaitan juga dengan homeostatis tubuh ya. Jadi pergerakan dari otot pencernaan kita, kemudian pernapasan kita itu juga diatur oleh medula oblongata. Jadi diproses di sini. Gitu teman-teman. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Oke, next.